Mereka ternyata disambut yang mana di Yasrib atau Madinah ketika itu ada dua suku ya, ada dua suku besar, ada namanya Aus dan Khazraj ya, ada suku Aus dan Khazraj. Ini adalah suku asli Madinah ya, suku asli Madinah atau Yasrib ya. Sehingga mereka berbaiat, berbaiat. Baiat itu apa artinya? Janji setia ya, janji setia. Untuk apa? Untuk ayyamna'uhu mimma yamna'u minhu anfusahum ya, mereka membela ya dakwahnya Rasulullah SAW sebagaimana mereka membela diri mereka sendiri ya, bagaimana mereka membela anak-anak mereka, saudara-saudara mereka. Maka ini ada tempat ya, ketika Mekah tidak mendapat tempat untuk berdakwah, maka Allah berikan tempat dakwah yaitu di Madinah. Lalu umat Islam Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya, karena menyelamatkan, mendapatkan yaitu sambutan yang luar biasa dari penduduk Madinah tentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka setia untuk membantu membela agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Maka di sinilah, di Madinah lah baru ada namanya syariat perang ya. Jadi di Mekah belum ada ya. Pertama memang belum ada perintahnya, yang kedua umat Islam sedikit ya, mereka sangat sedikit dan belum mendapatkan respon yang positif. Kemudian ketika di Madinah mereka banyak mendapatkan pendukung, bahkan seluruh kota Madinah itu penuh dengan orang yang memeluk agama Islam. Maka disinilah pada tahun kedua Hijriah barulah disyariatkan perang ya. Jadi ada alasannya, jadi bukan hanya sekedar kuasaan, tapi memang ada alasan-alasan kenapa perang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua alasan kenapa perang ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua alasan. Alasan yang pertama karena membela diri. Ya, membela diri karena mereka diusir dari Mekah itu ya, yang merupakan kampung halaman mereka sendiri. Mereka sudah punya rumah, sudah penghidupan semuanya. Mereka diusir, disuruh lari. Ya. Sehingga seperti kejadian yang di Spanyol ya. Spanyol dulu kan gitu. Ya, Andalusia ya. Andalusia itu kan Spanyol ya. Ya, di Andalusia itu gitu juga. Ketika orang Kristen menguasai, dua pilihannya, mau tetap di Andalus harus masuk Kristen, kalau tidak harus keluar ya, dan ketiga bunuh ya. Nah begitu juga awal Islam itu di Mekah, begitu juga ya, mereka harus diusir padahal tanah tumpah darah mereka sendiri. Mereka lahir di sana, dibesarkan di sana, punya nasab di sana, tapi harus keluar. Maka alasan pertama adalah membela diri dari harta-harta yang dirampas. Ya, ketika keluar dari Makkah itu tidak boleh membawa satu aset apapun. Yang dibawa adalah hanya kain yang di badan. Jadi semuanya tidak boleh. Ya, enak kalau silakan Anda pergi, bawalah harta yang Anda, tapi hartanya ditahan, rumahnya disita. Inilah ya keadaan yang ada. Ya, maka ini alasan pertama. Itu membela diri, membela keluarga, membela harta mereka dari kaum musyrik, kaum kafir Quraisy ketika itu. Ini alasan pertama. Nah, alasan kedua adalah
membela agama, ya, yang mereka memang berada di jalannya. Dakwah Islam itu dihalang-halangi, difitnah, tidak adanya keamanan, bahkan mendapatkan azab, mendapatkan perilaku yang tidak baik. Maka disinilah pilihannya adalah itu aish kariman au mut syahidan, ya, hidup mulia atau mati syahid, ya. Jadi aish kariman au mut syahidan, ini dua pilihannya, hidup mulia, kalau tidak mati syahid, ya. Maka itu perang dalam jalan Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah, keyakinan, ya. Karena mereka dihalang-halangi untuk masuk di dalam Islam, mereka dilarang untuk berdakwah, mereka dilarang untuk tabligh, menyampaikan dakwah-dakwah ini. Inilah alasan kenapa disyariatkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan. Dan ini pada tahun kedua Hijriah, ya. Dalam hal ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hajj, ya, di awal pertama kali diwajibnya perang atau diperintahnya perang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kepada mereka untuk berperang. Kenapa? Bi annahum zulimu, karena mereka dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Ya. Jadi kenapa dizolimi? Jadi kalau tidak dizolimi tidak ada wajib perang, karena mereka memang dizolimi tadi, ya, diintimidasi dan sebagainya, disiksa, ya. Maka ini menjadi awal pertama. Kenapa diizinkan untuk perang? Karena mereka kaum muslimin dizolimi oleh orang kafir. Padahal wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kalau Allah mau, mudah bagi Allah untuk membantunya. Ya, mudah. Ya, maka itu juga yang kita lihat kenapa di Palestina, ya. Kalau Allah mau ini, berapa banyak doa-doa orang Islam dan semuanya. Kalau Allah mau membelanya, mudah bagi Allah. Ya, sangat mudah. Tapi Allah melihat siapa mereka yang masih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Aish kariman au mut syahidan, itu prinsipnya. Hidup mulia, kalau tidak mati syahid. Maka orang Palestina tidak mau lari. Walaupun mau disediakan tempat yang bagus semuanya, mereka tidak mau. Ini negeri kami, ini ada Masjid Aqsa, ini ada perintah untuk mempertahankan. Mau. Ya. Maka kami merdeka, kalau tidak mati syahid. Nggak bakalan selesai mereka. Damai nggak ada damai dengan Yahudi, mana ada damai Yahudi? Ya, Yahudi itu nggak bisa damai. Ya, banyak ayat-ayat Quran menerangkan itu. Mereka mau dahsyat. Atajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Manusia yang paling keras memusuhi Islam itu adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Ya, jadi jangan heran, ya. Jadi sangat-sangat keras memusuhinya itu Yahudi. Yang kedua siapa? Orang musyrik. Orang musyrik artinya apa? Orang yang tidak diturunkan agama dari langit. Jadi yang kita heran, kenapa dahsyat di Burma, Rohingya, di mana? Di India itu sadis-sadis. Nama orang-orang musyrik, orang Hindu, orang Buddha itu musyrik, mereka keras. Ya, sangat keras memusuhi mereka. Jadi jangan heran dengan itu. Jangan ini kayak baik, enggak. Itu Allah nyatakan. Allah, kalau Allah pasti benar. Yang enggak bisa dibantah. Ya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Nah, justru yang lebih dekat dan banyak ternyata yang memeluk agama Islam itu orang Nasrani. Ya, orang ahlul kitab dari kaum Nasrani. Maka Yahudi tidak bakalan. Ya, ini kalau Allah mau tolong, mudah bagi Allah. Tapi kenapa disuruh perang? Di sini ada artinya ada ketentuan Allah mau memberikan kemenangan itu dengan jihad mereka.
alladzina ukhriju min diyarihim. Nah, kenapa mereka itu dizalimi, dikeluarkan dari rumah mereka, dari negeri mereka di Mekah, bighairi haq, tanpa ada kebenaran. Ya, mereka itu disuruh keluar kenapa? Karena memilih Islam. Padahal itu adalah hak asasi manusia untuk memeluk agama, ya, siapa apa yang mereka hendaki. Tapi mereka dikeluarkan dari Mekah itu tanpa hak, tanpa ada kebenaran. Tidak ada salah mereka, hanya mereka memeluk agama Islam, itu saja. Illa yaqulu rabbunallah. Nah, karena mereka mengatakan rabbunallah, itu saja. Kenapa mereka dikeluarkan? Karena mereka mengatakan rabbunallah. Karena hanya sekadar mempertahankan akidah, mereka sanggup meninggalkan ini. Nah, ini yang perlu kita juga belajar, Pak. Jangan kita kadang mudah sekali, ya. Nggak ada tekanan ini, tekanan sedikit saja sudah dijualnya agama, ya. Maka itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW badiru bil amalis salih fitanan kaqita'in minal laili zuluma. Cepat-cepat kalian beramal soleh, kata Rasulullah. Ya. Nanti iman itu, akidah itu, keyakinan itu seperti malam gelap gulita. Ya, malam gulita. Kaqita'in minal laili zuluma. Seperti malam yang gelap gulita. Ya, asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran. Pagi dia beriman, sorenya kafir. Ya, wa amsa mu'minan wa asbaha kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya, apa yang buat mereka? Yabi'u dinahu bi'aradi hayatid dunya. Mereka menjual agamanya karena kehidupan dunia. Kenapa mereka cepat sekali berubahnya? Karena menjual agamanya karena kepentingan dunia. Nah, ini betapa sahabat dulu, ya, mempertahankan akidahnya. Mereka diusir, tidak boleh, pada hak mereka itu mereka sanggup, ya, mereka sanggup keluar hanya untuk membela agama Allah yang mereka anut. Tidak ada salah lain. Kenapa? Mereka itu, kata Allah, ayyaqulu rabbuna Allah, karena mereka mengatakan Tuhan kami Allah. Qala dafullahi nas ba'duhum li ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullah katsiran wa yansurullah man nasarahu. Ya, walau la dafullahi nas, kalau Allah itu tidak, ya, apa namanya, kasihan dengan manusia itu, misalnya Allah akan hilangkan, ya, Allah akan musnahkan, Allah akan habiskan. Kenapa? Mereka ini menghalangi, ya, menghalangi dari Masjidil Haram, menyebut nama Allah di dalamnya, ya. Maka Allah, wala yansurannallaha man nasarahu, maka Allah akan menolong bagi yang menolong agamanya, bagi yang perjuangkan agama, ya, maka Allah akan menolong. Innallaha Allah akan senantiasa menolong orang yang menolong agamanya. Jadi orang-orang berdakwah, orang bersuara ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Sebenarnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Jadi ini. Tapi memang, nah, itu yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina atau di apa namanya, Suriah, ya, di Lebanon dan beberapa belahan dunia, ya. Hanya satu, karena mereka mengatakan ayyaqulu rabbunallah. Ya. Sampai di Roma, Pak. Di Roma itu sampai sekarang agama Islam belum diakui. Tidak ada diakui. Tapi ketika Paus datang ke Indonesia, Masya Allah, dihormati, cium-cium diri, la ilaha illallah. Pada agama Islam di Roma sampai saat ini belum diakui sebagai agama resmi. Tidak diakui di Roma itu. Ya. Tapi kita mau menghormati, bukan main, ya. Paus datang ke sini, la ilaha illallah.
Jadi sebenarnya itu saja. Kenapa? Ayyaqulu rabbunallah, karena mengatakan rabbunallah itu banyak intimidasi. Maka ini merupakan alasan ya di mana dulu mereka memang diwajibkan perang karena mereka memang disiksa, diintimidasi, di macam-macam, difitnah. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah ya wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur ya. Dan orang-orang yang duduk atau tinggal di muka bumi ini, mereka mendirikan sholat, membayar zakat, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah pada munkar, maka walillahi 'aqibatul umur, maka Allah lah yang akan membalas segala apa yang mereka lakukan ya. Jadi ada balasan dari Allah ya, yaitu kemenangan, ada balasan dari Allah kesejahteraan dan sebagainya, tapi memang membutuhkan perjuangan ya, perjuangan yang luar biasa ya. Maka inilah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama karena mereka dizalim, ini alasan pertama kenapa perang itu diwajibkan ya, karena membela, karena mereka diusir, karena mereka dihalangi dari berbuat, jadi membela dirinya sendiri. Yang kedua ya, Allah Subhanahu wa taala ya, surah Al-Baqarah yang di Madinah Munawwarah turunnya surah ini atau Madaniyah, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ini perintah yang kedua. Dan perangilah ya, berperanglah di jalan Allah, yaitu orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ya, berperang tapi ada batas-batas. Jadi Islam juga menghormati. Kalau sudah ditangkap, tidak boleh diinikan tuh. Ya, kalau sudah ditawan, dihormati. Jadi tidak ada. Ya, tidak ada ini. Maka kalau ada ISIS dibuat itu, ISIS sebenarnya adalah buatan dari Amerika Serikat. Ya, itu kan nyata ketika Hillary Clinton itu pidato, ya waktu dia debat itu nampak dia bilang, itu adalah di mana kami membuat ini. Ternyata tidak berhasil. Ya, jadi kalau di situ dilihat, sadis sekali. Ya, kenapa sadis? Karena yang buat adalah orang kafir sendiri. Ya. Kalau Islam tidak, yang ditawan, diperbaiki, wanita tidak disakiti, tidak boleh. Rumah ibadah tidak boleh dihancurkan, apalagi menghancuri rumah sakit. Orang-orang yang sakit juga, ini Yahudi gawe. Ya, kalau orang Islam tidak. Maka tadi berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, orang yang memerangi kamu. Ya, jadi orang kafir, tapi namanya kafir harbi, yang merangi. Kafir muahad tidak boleh, kafir yang ada perjanjian tidak boleh. Ya, tapi ada batasnya, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Ya, jangan melampaui batas. Kalau mereka udah mengatakan udah nyerah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dibunuh. Ini Allah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ya, bunuhlah mereka. Artinya perangilah mereka sebagaimana mereka keluarkan mereka sebagaimana mereka keluarkan. Artinya sebatas balasnya Pak. Ya. Ya, mereka merampas. Kenapa? Ada diizinkan rampasan, ya, dirampas pedagang mereka, di-skat di jalan. Kenapa? Dan mereka sudah ngambil harta mereka yang ada di. Sebenarnya mereka ngambil itu bukan penyamun. Ya. Jangan salah gunakan. Ada yang membuat jaringan Islam liberal seakan-akan orang Islam itu melegalkan penyamun. Tidak. Mereka itu menghalangi pedagang-pedagang itu. Kenapa? Mengambil hak mereka. Memang harta haram mereka dirampas, dijarah di Mekah. Maka wajar mereka. Ya. Maka yang ngambil itu adalah orang Mekah juga, bukan orang Madinah. Orang Madinah hanya membantu saja. Tapi yang diutus Nabi adalah orang Mekah, karena mereka mengambil hak-hak mereka yang mereka dulu punya di Mekah. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bahkan
mereka membuat fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, jadi kalau ada pilihan Pak, bunuh atau fitnah, bunuh aja. Ya, kalau ada pilihan, semuanya kan tidak boleh. Tapi lebih baik dibunuh daripada difitnah. Karena fitnah ini besar dampaknya, ya, bahayanya, ya, berat. Nggak ada wal fitnah itu asyaddu. Kalau ada pilihannya bunuh atau fitnah, bunuh saja, nggak usah fitnah. Tapi nggak ada pilihan, bunuh tidak boleh, fitnah pun tidak boleh, tanpa ada. Ya, tapi mereka membuat fitnah yang luar biasa. Ya. Wala tuqatilum indal masjidil haram hatta yuqatilunakum fihi. Ada di Masjidil Haram tidak boleh bunuh mereka. Kalau mereka perang di sana baru boleh. Kalau mereka tidak perang enggak. Ya. Fa in qataluhum faqtuluhum kadzalika ja'al kafir. Jadi kalau mereka perang bunuh sana maka kamu balas juga. Fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau mereka sudah selesai, sudah Allah Maha Pengampun. Ya, ini ketika Pak menaklukkan Mekah. Ya, menaklukkan kota Mekah lagi, orang-orang kafir Quraisy itu sudah wuduh, ini hari ini adalah hari pembantaian. Yaum Malhamah, ya. Hari pesta daging. Pesta bunuh-bunuh. Kenapa? Ini pasti balas dendam. Ya. Tapi ketika Nabi masuk, Nabi mengatakan wah al-yaum yauma marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Padahal kalau mereka mau bunuh semuanya. Tapi itulah Islam. Ketika Pak ini tahu kalau sudah selesai sudah nggak ada lagi. Ya. Bahkan Rasulullah SAW man dakhala Masjidil Haram aman. Yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman. Man dakhala ila baiti Abu Sufyan, pada Abu Sufyan itu musuh yang luar biasa. Tapi kata Rasulullah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan atau di bawah perlindungan Abu Sufyan, aman dia, nggak apa-apa. Nah, ini untuk mengangkat apa? Supaya Abu Sufyan ini, dan masih Islam loh Abu Sufyan waktu itu. Tapi Rasulullah sudah mengatakan, yang ini sama Abu Sufyan aman. Kenapa? Abu Sufyan memang sudah nyerah, pasrah, walaupun belum meluk. Ya, maka di sini ada adab-adabnya, ada kriteria-kriteria yang harus diperangi, yang harus dibunuh, yang harus dinikah. Jadi tidak semuanya. Ya, ini juga kita jangan sampai ikut-ikutan dengan fitnah-fitnah, dengan apa namanya berita-berita yang mengatakan oh, orang Islam itu sadis, orang Islam ini agama Islam macam-macam. Nah, karena dulu kita terpengaruh yang nggak paham, ya, padahal tidak. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, justru karena itu mereka banyak, maka sekarang tuh ya berita yang dapat tadi wali kota di mana itu sudah mengizinkan untuk azan dikumandangkan 5 waktu sehari. Allah Allah. Ya, di Amerika, ya, di wali kota siapa namanya itu ya, sudah mengumumkan di depan umum bahwa tidak ada lagi penghalang untuk seruan azan didengar oleh umum 5 kali sehari semalam tidak boleh. Ya, ini sudah ini luar biasa. Ya, kenapa mereka enggak ini? Karena dulu mereka dibohongi, khususnya oleh orang Yahudi. Ya, dibuatlah teroris kesenangan. Ternyata Islam tak rahmatan lil alamin. Dan juga ada hikmahnya dengan pembantaian Palestina ini juga banyak sekali yang meluk agama Islam. Ternyata yang dibuat oleh Yahudi itu tidak sesuai dengan faktanya. Sebenarnya yang Zionis, yang pembantai, yang sadis, yang semua itu adalah Yahudi, laknatullah, ya, atau Yahudi Zionis Bunyamin Netanyahu, ya. Jadi apa yang mereka tuduhkan pada umat Islam itu adalah berbalik, wa makaru wa makarau Allah khairul makirin, ya. Maka Allah maha bagus makarnya, ya. Akhirnya banyak orang yang memeluk agama Islam. Walaupun di Roma itu sudah banyak juga yang memeluk agama Islam, ya, tapi belum diakui karena mereka masih dipegang oleh Paulus. Dan Paulus ternyata masih juga keturunan dari Yahudi. Bapaknya atau ibunya lupa saya, ya. Jadi salah satu dari orang tuanya ternyata Yahudi. Pantas saja ya. Jadi Yahudi juga, ya. Ya, paus.
Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa di surah Madaniyah, "Wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillah wal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan alladzi yaqulu rabbuna akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimin ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira." Nah, ini juga wa ma lakum, kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Ya, kenapa? Karena ada orang-orang yang lemah ditindas dari kaum laki-laki, perempuan, orang-orang tua. Kenapa mereka ditindas? Karena mereka mengatakan Rabbana Allah, ya Tuhan kami Allah. Akhirnya mereka ukhrijna min hadhil qaryah. Mereka tidak tahan lagi, udah keluarkanlah kami dari Mekah ini. Yang mana? Karena kaum zalim, ya, Mekah waktu itu zalim ahluha. Waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah, kata mereka, ya jadikanlah kami wali atau pelindung, dan jadikanlah bagi kami untuk mendapat pertolongan. Nah, ini diantara dalil-dalil kenapa Allah mewajibkan atau membolehkan perang di dalam Islam. Panjang karena waktunya sudah ada. Stop untuk sementara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.